posisi Gibran sebagai wakil presiden ya, itu bukanlah pilihan murni Pak Prabowo. Ada permusuhan lah, perang dingin antara Pak Prabowo kemudian juga dengan Mas Gibran. Sebenarnya lu berdua percaya gak sih Fu? Soalnya begini ya, kalau misalnya Fu Papa itu bener dia gitu ya. Iya. Itu kan ya wajar aja, dulu kan bapaknya lawan sama Prabowo kan. Isu pemakzulan ini kan bukan hal yang baru ya, bukan hanya di era ketika saat ini eranya Pak Prabowo ya. Aturan di Mas Wapres sendiri sekarang itu adalah bagaimana tidak melangkahi wewenang daripada presiden misalnya. Di awal pemerintahan seorang presiden itu presiden lama masih punya pengaruh yang cukup kuat. Apa memang Mas Wapres ini diredam nih supaya lu jangan terlalu populer dibanding gue misalnya gitu. Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami Suara Angka Podcast LSI DNIJA. Seperti biasa, kami peneliti senior LSI DNIJA bersama saya Ade Bondon, host kesayangan Anda, ditemani dengan kawan saya Haji Alfarabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga Ardian Sopa. Salam Suara Angka. Salam Suara Angka. Tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk kalian yang suka dengan channel ini, silakan ditonton, kemudian di like, share, dan juga subscribe. Oke, Ji, Sob, kali ini kita mau bahas soal Wapres. Kemarin kan kita udah bicara soal presiden kan, presiden, kemudian kabinet, lembaga penegak hukum. Masa Mas Wapres kita tinggal? Iya, harusnya presiden Wapres dulu ya, baru kabinet. Harus ya. kabinet. Ya, itulah makanya kita supaya tetap ingat dengan Mas Gibran ini kita bahas. Oke. Nah, memang kita beda dengan yang lain nih. Kalau yang lain kan bicara tentang pemakzulan dan lain-lain ya. Kalau kita tetap bicara pemakzulan, tapi tetap kita jangan khawatir, di episode Suara Angka selalu berdasarkan angka. Jadi sebelum masuk ke angka-angka ini, gue mau tahu dulu nih soal isu-isu pemakzulan. Kan kalau sekarang kita lihat lagi rame nih di media mainstream, media sosial, itu semua bicara soal pemakzulan. Pengaduan dari Forum Purnawirawan TNI kemarin ya, suratnya itu kalau nggak salah udah dikirim ke DPR, kemudian juga itu tinggal nanti bolanya ada di DPR nih. Nah, yang mau gue tanya nih mungkin sedikit aja nih soal pemakzulan ini. Kalau dilihat dari aturan, nggak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak di ILC kita. Ini kita harus lihat dulu dari aturannya. Kira-kira kalau mau dimakzulkan nih wakil presiden, secara aturan bisa atau enggak? Mungkin lu, Ji. Ya, kalau secara aturan regulasinya kan memungkinkan ya. Memungkinkan ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan ya, baik oleh terhadap presiden maupun wakil presiden ya. Asalkan memenuhi kriteria atau syarat yang dibuat dalam pasal 7 kan, ayat A ya. Pasal 7. Ada berapa kriteria itu soal korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, perbuatan tercela dan lain-lain. Tapi ingat bahwa soal pemakzulan, isu pemakzulan Gibran ini kita harus lihat dari berbagai perspektif ya. Kalau dari perspektif hukum nampaknya berat ya. Kita bisa baca banyak sekali komentar dari ahli hukum yang kemudian mengatakan bahwa secara hukum apa yang dituduhkan ini masih sulit ya. Karena kalau kita baca tuduhan atau laporan dari Forum Purnawirawan TNI ya, itu kan angkatan darat, laut, semua tuh ya, ada berapa orang, 300 sekian nama di dalam itu kan ada dua hal yang digugat ya. Pertama, atau landasan dalam pemakzulan. Pertama, soal isu lama ya terkait pencalonan Gibran pada tahun 2024 ya, terkait putusan MK nomor 90 tahun 2023 ya, terkait perubahan atau revisi syarat usia. Dan yang kedua adalah mereka mempersoalkan soal kapasitas dan integritas ya. Kapasitas karena menganggap bahwa Gibran baru menjabat pengalaman sebagai wali kota ya, kepala daerah, kemudian menjadi wakil presiden, dianggap tidak cukup. Tapi poin kedua ini bisa kita abaikan. Yang ketiga yang menarik adalah poin terkait dengan integritas, karena di situ ada isu soal akun Gibran ya. Akun yang dituduhkan bahwa itu adalah akun Gibran, akun Fufu Fafa ya. Fufu Fafa. Nah, itu yang kemudian menjadi semacam komoditas ya.
Jadi secara hukum ini berat sebetulnya karena prosesnya juga panjang ya. Karena selain ini harus melalui usulan menyatakan pendapat dari DPR, ya. Setelah usulan itu disetujui DPR, ini harus dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi untuk ditafsirkan secara hukum. Kemudian nanti dibawa ke MPR. Nah, MPR pun harus dihadiri oleh 3/4 anggota, kemudian disetujui oleh 2/3 anggota. Jadi ada proses hukum, ada proses politik. Secara hukum kita bukan pakar hukum ya, tapi dari beberapa pendapat pakar hukum ini berat ya, berat bahwa sulit, butuh pembuktian, butuh argumentasi yang lebih kuat. Apakah ini kemudian masuk apa yang dituduhkan ke Gibran masuk dalam pasal 7 ayat A atau tidak? Oke, misalnya gini ya, Sob. Gue yakin pasti pandangan hukum lu juga sama nih. Ya, mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Bisa, tapi memang sulit. Nah, memang kalau misalnya kita lihat, andai kata itu bisa lah dilakukan, urgensinya apa sih? Padahal kan kalau kita lihat sekarang, kalau kita ukur kemarin ya, kinerja kabinet aja masih ke tingkat kepercayaan dan kepuasannya masih di bawah 70%. Terus sekarang kita dibebankan dengan isu-isu seperti ini, sebetulnya urgensinya apa itu? Jadi memang kalau misalnya kita bicara urgensi, tentu juga balik lagi kepada apa yang diajukan oleh forum Purnawirawan prajurit ini ya. Dan kalau misalnya kita gali lebih dalam, ini sebenarnya tuntutannya itu bukan hanya satu mengenai pemberhentian wakil presiden, tapi kalau misalnya dilihat dari sejarahnya itu kan ada 9 sebenarnya. Meskipun di tengah-tengah itu juga yang poin ke-9 itu dicoret, dan itu berbunyi yang ke-9 itu mengenai sampai 9 poinnya berarti ya. Poinnya ada 9, pengusutan terhadap Pak Jokowi. Pada waktu itu, tapi karena perkembangan keadaan yang akhirnya juga isu ijazah Jokowi yang sekarang juga bermasalah, akhirnya itu dicoret katanya seperti itu keadaannya. Dan juga kalau dilihat daripada konteks besarnya dari 8 itu mungkin ada 3 hal yang menurut kita itu juga urgensinya dipertanyakan tanda kutip ya. Pertama misalnya selain misalnya pemakzulan wakil presiden, itu juga ada misalnya kembali lagi kepada undang-undang dasar setelah direvisi pertama. Jadi yang itu berarti juga mengembalikan hak daripada pemilihan kepala daerah itu juga kepada DPRD, termasuk presiden itu kepada MPR misalnya. Kemudian juga ada yang kedua misalnya penghentian proyek strategis nasional, mulai dari IKN, kemudian juga ada proyek-proyek strategis nasional seperti di PIK misalnya kan, kemudian juga di Rempang dan sebagainya. Dan itu ada 8 hal yang mana ujung-ujungnya itu juga menarik kalau misalnya kita gali lebih dalam ya, itu tidak terlepas daripada ada pengaruh dari Pak Jokowi ya. Jadi nggak tahu apakah ini penglihatannya objektif atau tidak, tetapi rata-rata daripada 8 poin yang diajukan itu memang menyangkut hubungannya dengan presiden yang lama yaitu Pak Jokowi. Sehingga dalam konteks itu kalau misalnya nilai urgensinya apa, tentu saya memahami bahwa tadi angkanya udah disebut 300 orang dan ini bukan orang sembarangan. Karena 300 ini misalnya ada 100 sekian itu yang berpangkat jenderal. Kemudian ada sekitar 90-an yang laksamana ya. Kemudian ada 90-an yang kolonel. Yang mana ini adalah elit-elit lama sebenarnya. Elit-elit lama yang memang mengajukan. Sehingga kita memahami bahwa tujuannya baik. Tetapi mungkin caranya yang dalam pandangan hukum itu juga sulit dilaksanakan. Karena betul tadi sepakat sama Bro Aji bahwa secara hukum dimungkinkan, bahkan bukan hanya dimungkinkan hanya wapresnya saja, tetapi juga dimungkinkan presidennya atau bahkan mungkin pasangan keduanya. Tetapi ketika memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan tadi itu, karena udah diatur di pasal 7A sama 7B yang ada itu ya. Sehingga dalam konteks ini memang secara hukum itu dimungkinkan, bahkan bukan hanya wapres tapi juga pasangan keduanya atau bahkan hanya satu. Tapi dalam proses politik, ya politik itu kan seni untuk mengolah keadaan sebenarnya kan. Jadi ya dalam konteks politik sangat-sangat dimungkinkan. Tetapi memang untungnya negara kita kan negara hukum. Sehingga memang ya apapun yang terjadi tentu juga harus dalam jalur hukum. Sehingga tujuannya baik, tapi prosesnya ini mungkin agak sedikit saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dari Purnawirawan ini. Tapi tujuannya kita memahami bahwa ini untuk perbaikan bangsa. Karena sebenarnya pemakzulan ataupun hal-hal yang lainnya itu tujuannya sebenarnya ujungnya dua. Untuk integritas daripada kinerja pemerintah, yang kedua untuk stabilitas. Dan ini sih dua-duanya menurut saya udah terjaga ya. Isu pemakzulan ini kan bukan hal yang baru, ya. Bukan hanya di era ketika saat ini eranya Pak Prabowo ya. Dulu waktu era Pak Jokowi juga muncul isu impeachment ya, dari kelompok masyarakat maksudnya ya. Di era SBY juga sama.
Jadi isu pemakzulan artinya ada kelompok masyarakat yang meminta untuk presiden dimakzulkan. Itu kan bagian dari hak demokrasi, ya. Nah, tapi memang dari tadi 9 poin yang disebut Bro Sopa, ini yang menjadi menarik beritanya karena titik tembaknya adalah pemakzulan wakil presiden yang baru terpilih, baru dilantik kurang lebih 7-8 bulan, ya. Nah, jadi secara hukum memang ini berat, ya. Secara politik ini juga panjang, ya, karena tadi prosesnya dari DPR kemudian ke MK, MK balik lagi paripurna DPR kemudian dibawa ke MPR. Nah, di MPR juga harus panjang juga, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi urgensi politik, ya, secara hukum sudah selesai, ini agak berat, ya. Tapi urgensi politik, ya, kalau kita lihat sebetulnya kadang dalam game politik kita, dalam pengalaman politik kita, bisa saja kepentingan politik itu mendrive isu-isu seperti ini, ya. Nah, dan kalau kita lihat dari tuduhan-tuduhan yang diberikan atau dasar sebagai dasar pemakzulan, 3 hal tadi soal putusan MK, ya, yang digugat, ya, itu kan memang ada problem etik di situ, tapi kan tidak membatalkan putusan MK itu sendiri karena putusan MK sifatnya mengikat, artinya tetap sah, ya, secara hukum, ya. Secara hukum. Yang menarik kan sebetulnya lebih ke isu integritas dengan kasus akun yang dituduhkan itu, ya, soal Fufu Fafa itu, ya, walaupun ini belum pernah masuk ke dalam forum hukum secara resmi, ya, tapi bisa juga akan menjadi komoditas, ya, secara politik, ya. Saat ini kita lihat memang partai-partai cenderung untuk menjaga jarak, ya, karena kan melihat bahwa isu ini belum ada urgensinya, ya. Tapi kita harus bayangkan bahwa suatu saat, ya, mungkin menjelang pemilu berikutnya, kalau kemudian mereka melihat bahwa ada urgensi secara politik, ya, bahwa misalnya Gibran muncul sebagai tokoh yang populer menjelang 2029, ini juga bisa menjadi komoditas, ya, karena kalau kita lihat nature politik kita itu kan bisa di-drive kasus ini menjadi kasus yang besar, ya. Nah, jadi secara politik memang panjang, tapi ini masih menjadi komunitas. Tapi satu hal lagi yang menarik adalah bagaimana kita melihat implikasi kasus ini secara opini publik dan legitimasi sosialnya Gibran. Ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat upaya pemakzulan ini bisa punya impact secara negatif terhadap opini publik terhadap Gibran, ya. Karena pertama dengan mengungkap kembali soal putusan MK, ini kan ibarat mengorek luka lama, ya, luka yang belum pulih ketika pemilu kemarin, ya. Kita tahu waktu pemilu kemarin Gibran yang diusung atau dicalonkan secara mendadak menjelang pencalonan capres, ya, kemudian hasil putusan MK itu kan memang membuat opini publik terbelah, terutama di kalangan masyarakat urban dan terdidik, ya, terkait soal kontroversi itu, ya. Nah, dengan adanya isu pemakzulan ini dengan salah satu landasannya adalah putusan MK, ya, ini sebetulnya tadi, ya, mengorek luka lama soal soal legitimasi, soal kontroversi putusan MK. Jadi ada upaya ke sana. Jadi pemakzulan secara legal ini berat, tapi secara simbolik ini punya dampak ke opini publik, ya. Opini publik, ya. Iya, menarik juga sebenarnya ketika kita berbicara dampak daripada pemakzulan ini, ya. Memang secara kasat mata bahwa ini merugikan Gibran karena memang dia yang diserang, ya. Tetapi dalam konteks politik yang lebih luas dan mungkin juga lebih strategis, bahwa buat politisi ulung, politisi jago, negatif atau positif isu itu sebenarnya nggak terlalu penting, bro. Seringkali yang jadi penting adalah dia sendiri yang berkibar terus menerus, karena dengan dia diberitakan dia punya lapangan tempur yang mana dia akan senantiasa juga muncul di media, masyarakat juga tidak hilang ingatan terhadap dia, dan sebagainya. Tapi munculnya kan negatif ini, kan. Nah, muncul negatif positif itu kan nanti masyarakat yang menilai, dan ini sangat tergantung dengan pada akhirnya respon daripada Gibran itu sendiri. Dan ketika respon dia positif, ini akan menaikkan suara dia yang tadi hubungannya mungkin kalau misalnya kita mau tarik dengan 2029 ini juga menjadi ancang-ancang beliau sebenarnya, kan. Kalau misalnya mau dilihat dalam tarik yang jauh. Tetapi kalau misalnya isu ini tidak dikelola dengan baik,
krisis communication manajemennya tidak terlalu bagus dan sebagainya, tentu saya sepakat dengan Bro Aji bahwa ini bisa merugikan yang sangat besar. Betul. Karena bagaimanapun isu negatif itu kan mengurangi kepercayaan yang ketika dia sudah nggak percaya, yang lain-lain itu pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, Tapi ya. isu ini pasca terpilih atau pasca dilantik ya? Soal akun Fufafa itu. Itu kayaknya dilantik ya. Sebelum dilantik Iya, ya, sebelum setelah dilantik. terpilih ya. Nah itu terkait dengan akun itu sebenarnya lu berdua percaya gak sih Fu? Soalnya begini ya, kalau misalnya Fufafa itu bener dia gitu Iya, ya. iya. Ya. Itu kan ya wajar aja, dulu kan bapaknya lawan sama Prabowo kan. Iya, iya. Udah gitu kita jangan lupa juga kemenangan Prabowo kan salah satu penyebabnya Ya, berpasangan sama Gibran Gibran. juga Ya. kan. Soalnya kita bisa lihat misalnya waktu Pilpres kemarin yang kita sebut dengan split ticket voting dan lain-lain, pemenangnya tetap PDIP, tapi ternyata Pilpresnya menang Prabowo Gibran. Iya. Nah, itu kan menurut Ya. lu gimana tuh Ini soal akun ini menarik ya. Mm. Karena kalau baca akun dan itu kalaupun benar itu akun Ya, yang kalaupun diturunkan. benar itu. Karena belum ada uji formalnya secara hukum ya. Betul. Nah, kalaupun itu benar, pertama secara hukum implikasinya tetap ya ini harus diuji oleh lembaga yang diberi kewenangan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apakah itu masuk kriteria pasal 7 atau tidak? Ya, Oke. itu yang pertama. Tapi secara psikologis ini yang menarik sebetulnya. Yeah. Kalau kita baca isi tweetnya akun Fufafa itu kan akun yang menyentil hal-hal personal ke Prabowo sendiri, ke Presiden Prabowo, ke Ibu Titi maupun ke anaknya kan, Mas Didit ya. Bisa dibayangkan itu ya kalau apa namanya Kalau setelah benar terpilih ya. benar Iya. terpilih sebagai wakil presiden, kira-kira hubungan personal Gibran sama keluarga Prabowo gimana itu Itu ya? yang gue bayangin juga. Dia Tapi ngomong kayaknya segitu keras ya. Pak Prabowo besar hati ya, karena sampai sekarang pun kan sebenarnya Tapi yang kira-kira udah minta maaf belum Gibran? Kalau itu benar ya? nah itu Nah, dia. itu kan pasti di internal ya. Mungkin mereka lebih tahu ya. Betul. Ya, betul, lebih betul, tahu betul, bahwa betul. laporan polisi, laporan intelijen kan pasti lebih jelas itu. Apakah benar atau enggak? Walaupun mungkin nggak dibuka ke publik lah. Nggak Ya. mungkin dibuka ke publik kan jadi rame gitu ya. Iya, iya. Tapi kalaupun akhirnya misalnya Prabowo teryakinkan bahwa itu benar akunnya Gibran dan Gibran secara sendiri kan daripada ya misalnya buat pengakuan atau minta maaf kan bisa juga. Artinya gini, kita lihat fenomena kan sebetulnya di awal ini Tapi ada jika- isu jika- keretakan ya, semacam isu kurang harmonis ya. Jangan-jangan juga salah satu faktornya soal akun ini kan bisa juga karena sangat personal ya akun Iya, itu kan. Pasti ada momen awkward tuh. Iya. Pas Gibran ketemu Prabowo kan. Aduh, Iya, ini tapi kalau misalnya bicara intelijen tadi ya, oke lah misalnya ini kan sebenarnya kasus Fufafa ini muncul tadi misalnya kan pasca, tetapi mungkin kita meyakini bahwa Prabowo juga Pak Prabowo udah mendengar hal ini juga dari lama misalnya kan, sehingga ya ada isu itu meskipun itu nggak dibuka ke publik ya, sehingga sebenarnya dengan dia bergabung seharusnya sudah selesai kecuali Tapi memang ini kan dikompor-komporin ya. terungkap setelah terpilih nih kan sebelum dilantik kalau ya nggak salah. rame juga setelah Nah, itu. setelah terpilih, tetapi saya pribadi meyakini bahwa Pak Prabowo sendiri mungkin udah tahu dari sebelumnya. Kalau misalnya ada akun Fufafa yang memberikan seperti itu, Wah, tetapi Prabowo masa nggak tahu. masa Pak Prabowo nggak tahu kan sebagai militer. Tapi dengan dia terpilih kemudian berpasangan, itu kan sebenarnya juga pertaruhan ya. Pertaruhan dalam artian ada kepentingan lebih besar yang ingin dikejar oleh dua pasangan ini. Sehingga ketika misalnya ada kepentingan bersama untuk memenangkan, mereka bisa bersama melupakan kasus yang ada. Pasca ini harusnya juga udah bisa melupakan untuk membangun Indonesia yang lebih besar kan. Karena ya kepentingan menang juga udah dilalui oleh dua orang ini, ya harusnya kepentingan yang lebih besar bangsa ini juga udah dilalui dengan itu. Ya. Tapi pelajarannya ini menarik. Pelajarannya adalah terlepas ini siapapun nanti misalnya yang ngaku Fufafa ini siapa, tetapi ini pelajaran buat kita atau bukan bahkan buat politisi-politisi ya, atau yang suka sekarang on cam dan sebagainya, mungkin juga buat kita pribadi ya, buat kita masing-masing, bahwa ya sekarang ini kan semuanya terekam, kemudian juga tercatat ya, jadi ya berkomentar secara bertanggung jawab, menulis secara bertanggung jawab, karena ya kita berada di era digital dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat seluruh bangsa Indonesia, termasuk juga politisi-politisi yang ada. Tapi menarik Jejak juga, Bro. digital. Jejak digital. Menariknya gini bro, tadi yang kedua tadi ya soal bahwa kontribusi Gibran itu kan besar dalam kemenangan
Prabowo di Pilpres pasangan kemarin ya. Itu harus kita akui ya, karena kita kan berbasis data Gibran ya. masuk wakil, Dengan Gibran masuk game changer itu. sebagai cawapres, betul, game changernya Prabowo ya. Karena waktu itu kalau kita dengar ceritanya, cerita rumorsnya kan waktu itu justru kan Gibran ini diusulkan oleh Prabowo ya waktu itu diminta diminta kepada Pak Jokowi karena pertimbangan yang rasional juga. Waktu itu kan pilihannya antara Gibran dan Erick Thohir ya. Nah, sementara kalau kita menganalisa situasi saat itu ya, bahwa Prabowo akan menghadapi Ganjar dan menghadapi Anies ya. Dengan komposisi 3 calon, ketika ingin menang satu putaran, maka salah satu kelemahan Prabowo adalah dalam 2 kali pemilu adalah Jawa Tengah ya. Jawa Barat ini firm 2 kali pemilu dimenangkan Prabowo ya. Tapi Jawa Tengah menjadi PR ya. Di sana ada Ganjar ya. Sehingga butuh tokoh yang memang punya kekuatan untuk bisa membongkar Jawa Tengah. Ya, sosok itu adalah Gibran ya. Yang kedua memang Prabowo ingin ada kotel efek dari Jokowi karena Jokowi masih sangat populer saat itu kan, kepuasan juga sangat tinggi. Tinggi sekali waktu itu. Sehingga memang isunya kan memang ini diminta oleh Prabowo sendiri untuk meminta Gibran menjadi cawapres ya. Dan itu memang terbukti ya, Jawa Tengah kemudian dimenangkan oleh Prabowo ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan itu ya, kan ada statement dari Pak Jokowi ya saat itu ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa ketika ditanya soal pemakzulan, Pak Jokowi menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan dalam satu paket. Ya kan? Beda sama Filipina kata Pak Jokowi ya. Nah, ini kan kemudian muncul tafsir waktu itu ya. Nah, memang kalau secara hukum kalau kita lihat ya, apa yang dimaksud Pak Jokowi betul, benar secara konstitusi. Enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya. Ada di pasal, tapi itu pasal 6 soal pemilu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket. Tapi soal pemakzulan ya, itu diatur dalam pasal lain kan, pasal 7A dan 7B. Artinya bahwa dipilih dalam satu paket itu tidak menegasikan bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan secara terpisah, baik wakil ataupun presiden. Nah, tapi secara politik yang menarik, seakan-akan sebetulnya Pak Jokowi ingin menyampaikan ke Pak Prabowo, hai Pak Prabowo, ingat bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden ya, itu bukanlah pilihan murni Pak Prabowo. Walaupun memang ada isu bahwa itu diusulkan oleh Pak Prabowo, tapi itu adalah hasil dari kompromi politik ya. Artinya bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi ingin menyampaikan kepada pihak-pihak ya yang mengusulkan pemakzulan ini bahwa ada andil loh saya terhadap proses Pilpres kemarin. Ya. Jadi pesannya itu pesan politik yang kuat ya. Ya, dan dengan Pak Prabowo katakanlah misalnya tidak banyak berkomentar ya mengenai isu pemakzulan, bahkan terakhir kan ketika Paus meninggal yang dikirimkan Pak Jokowi ya. Apa enggak wapres ya? Dengan wapresnya misalnya kan. Ini memperlihatkan bahwa memang Pak Prabowo juga sekilas atau mungkin juga lebih mendalam juga masih mengingat akan dalam tanda kutip jasa-jasa lah, bahwa misalnya Mas Gibran sendiri, Pak Jokowi juga ada sumbangsih terhadap dia. Dan jangan lupa juga bahwa yang mengantarkan mereka, Pak Prabowo menjadi presiden, ya juga pasangan ini kan, Mas Gibran dengan Pak Jokowi juga. Sehingga energi ini tentu juga akan lebih maksimal ketika memang dimanfaatkan secara lebih positif misalnya. Karena dengan ada isu-isu yang berkembang, ini kan sekarang isunya itu ada permusuhan lah, perang dingin antara Pak Prabowo kemudian juga dengan Mas Gibran. Dibilang nanti Mas Gibran akan menjadi matahari kembar, kemudian juga bisa melangkahi tugas-tugasnya. Padahal kalau misalnya dilihat dari konteks pemilihan, ini kan sama-sama juga tadi yang dibilang kompromi politik sebenarnya. Sehingga ke depan daripada Pak Prabowo misalnya dalam tanda kutip dia mengikuti untuk mengganti katakanlah ya pemakzulan ini dan sebagainya, ya mendingan dia yang udah berkompromi dengan dia yang ada sekarang gitu kan. Sehingga dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Purnawirawan tadi itu tentu kita juga ya sebagai hak politik kan sah-sah aja ya. Tetapi juga buat Pak Prabowo permusuhan lah, perang dingin antara Pak Prabowo kemudian juga dengan Mas Gibran. Bola liar seperti sekarang ini ya. Ya, tapi yang soal isu pemakzulan itu dan kaitannya sama isu matahari kembar, itu ada korbannya loh. Pasca isu pemakzulan, kan isu pemakzulan itu kalau nggak salah di awal April ya, beberapa bulan yang lalu ya, dari
berapa 300 sekian tentara itu ya. Iya. Purnawirawan tentara. Purnawirawan. Nah, salah satunya kan di situ adalah mantan Wapres ya, Pak Tri Sutrisno. Ya kan? Berapa hari kemudian di akhir April tanggal kalau nggak salah tanggal 29 itu anaknya Pak Tri itu dimutasi dari jabatannya sebagai Pangko Gapwilhan 1 ya. Nah, tapi itu selang cuma sehari. Pasca sehari dimutasi, besoknya dikembalikan posisinya ya. Nah, itu kan kemudian muncul isu matahari kembar ya bahwa ya kalau kita lihat wajar saja ya kalau di awal pemerintahan seorang presiden itu presiden lama masih punya pengaruh yang cukup kuat ya. Pengaruh Jokowi masih cukup kuat jelas ya karena pertama ada wakil presiden Gibran ya. Anaknya Pak Jokowi ya. Kemudian kedua ya sebelum Pak Jokowi selesai ya jabatan-jabatan di mungkin di militer, jabatan di polisian, birokrasi atau di posisi-posisi penting ini kan masih diisi oleh orang-orang presiden yang lama ya. Jadi kemudian muncul isu soal matahari kembar. Salah satunya karena memang di-trigger sama isu mutasi tadi yang hanya selang sehari ya. Kemudian kembali lagi anaknya Pak Tri itu ya. Oke, itu berkaitan dengan ini. Kita kembali lagi ke ini pakemnya suara angka nih. Iya. Jadi tadi kita udah bahas soal pemakzulan ya. Tapi ada isu matahari kembar itu. Ini termasuk ke ini juga kita ke angka juga ya tentang kepuasan publik nih. Jadi tadi lu singgung berdua soal matahari kembar ya. Kita lihat awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran waktu habis dilantik ini, sebenarnya Mas Gibran nih mantep loh terobosannya kan. Ada lapor Mas Wapres, kemudian juga kalau nggak salah dia sering turun-turun lah ya, ngelihat program makan bergizi gratis dan lain-lain. Dalam program 100 hari kerja sebetulnya dia sering turun tuh. Nah hasilnya kan sekarang tidak terdengar lagi. Banyak isu rumor dan lain-lain bahwa itu nanti bisa mengungguli Pak Prabowo sendiri gitu. Nah kalau kita lihat hasil survei ini, kalau sekarang kan udah 8 bulan ya. Kalau mungkin program-program dilakukan Mas Wapres itu kan program 100 hari setelah dilantik ya. Tapi begitu 8 bulan masa jabatan Prabowo Gibran, ini setelah survei kita kemarin di bulan Juni, untuk kepuasan publik terhadap Wapres ini angkanya 65,5%. Jadi rendah memang di bawah 70% ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat datanya nanti ditampilkan. Sedangkan kita tahu bahwa hasil survei kepuasan publik terhadap presiden sendiri itu di angka 81,2%. Nah kalau bahasa Luji ini ada disparitas. Ada gap antara kepuasan terhadap Pak Prabowo yang di atas 80%, tapi wakilnya ini cuma 65,5% nih, di bawah 70%. Nah berkaitan dengan matahari kembar dan lain, apa memang Mas Wapres ini diredam nih supaya lu jangan terlalu populer dibanding gue misalnya gitu. Itu gimana menurut lu? Ya, angka 65,5 sebagai seorang wakil presiden sebetulnya angka yang normal. Normal ya. Normal 65,5. Nah, sebelum kita bicara gap ya. Normal karena pertama dalam sistem presidensial tokoh utama atau kendali utama eksekutif adalah presiden. Ya. Dan seringkali keberhasilan pemerintahan itu selalu dipersonalisasi sebagai keberhasilan presiden. Ya. Sehingga presiden banyak dapat kredit dari kesuksesan dari pemerintahan. Itu satu ya. Kedua, kalau kita lihat memang ada kesenjangan peran, ya. Kesenjangan peran dan expose ya. Karena mungkin dalam waktu 8 bulan, 7 bulan belum ada berita yang kita saksikan yang menyatakan bahwa Gibran diberikan tanggung jawab untuk fungsi misalnya fungsi koordinasi dengan kementerian tertentu atau dikasih mengurus program-program yang besar. Ya. Sehingga dengan angka 65,5% ini sebetulnya angka yang cukup normal ya. Artinya bahwa ada efek personal Gibran juga ya. Ya mungkin apakah efek yang masih berlanjut dari Pilpres ya bisa juga ya, tapi atau implikasi dari apa yang pernah dilakukan oleh Gibran tadi misalnya lapor Mas Wapres dan lain-lain, tapi angka ini cukup lumayan. Tapi kalau kita bicara gap dan historis kepuasan terhadap Wapres dan Presiden, ini yang jadi soal ya,
Kalau kita lihat ini dari data kita ya dari tahun 2005 ya, kita bandingkan komparasi waktu zaman SBY dengan Pak JK di periode pertama dan zaman Budiono. bukan Pak Jokowi dan Pak JK di periode pertama ya. Kita lihat periode pertama. Waktu Pak SBY dan Pak JK di periode pertama, ya memang kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden itu tidak berbeda jauh. Selalu mengikuti ya. Walaupun pasti ada perbedaan ya, presiden lebih tinggi ya. Jadi tapi bedanya di bawah 10% ya. Baik di masa pemerintahan SBY dan JK periode pertama maupun Jokowi dan JK di periode pertama. Tapi kalau kita lihat ini gapnya tinggi. Ya. Kalau di total ya angkanya mencapai 15,7%. Ya, hampir 16%. Ya, antara kepuasan terhadap presiden dan kepuasan terhadap Wapres Pak Mas Gibran ya. Artinya bahwa harus ada jawaban yang lain ya. Kalau ini dugaan saja karena butuh eksplorasi yang lebih jauh. Mengapa terjadi gap yang begitu besar kepuasan terhadap presiden dan kepuasan terhadap Wapres? Pertama ini mungkin fenomena yang sama kayak kasus kabinet. Kemarin kan kita lihat juga gapnya besar ya. Jadi dugaan pertama ya kalau gue lihat ya. Ini karena pesona personalnya Prabowo memang sangat kuat dalam 8 bulan pertama ya. Kita lihat bahwa Prabowo mengalami lonjakan legitimasi, ya. Sementara Gibran mengalami delegitimasi, ya. Nah, lonjakan legitimasi karena Prabowo mampu melakukan semacam restorasi citra, ya. Kita lihat di periode kedua, di periodenya waktu kampanye kemarin, Pak Prabowo mampu menampilkan sosok yang lebih akomodatif, ya. Sosok yang lebih fleksibel, ya, humanis, ya. Sehingga bisa mengambil pemilih-pemilih Jokowi. Berubah dia. Berubah. Kayak Satria Baja Hitam. Belum lagi ditambah dukungan dari Pak Jokowi kan. Ya. Kotel dari Pak Jokowi, endorsement Pak Jokowi gitu loh. Ya. Sementara Gibran memang dari munculnya sudah menjadi kontroversi ya karena putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita lihat bahwa beban itu mungkin masih dibawa oleh Gibran sampai saat ini. Belum lagi tadi kita bicara soal tambahan isu pemakzulan yang juga mengangkat kasus yang sama. Jadi itu faktor pertama yang kita lihat. Jadi isu legitimasi ini menjadi legitimasi ini menjadi salah satu yang mungkin menahan lajunya legitimasi terhadap Gibran. Yang ketiga, memang kita lihat program-program Gibran ya belum ada yang konkret ya. Ini kan masih bersifat simbolik ya. Lapor Mas Wapres sebetulnya program yang bagus tapi kan di stop. Bukan di stop. Bukan di stop. Dengarnya sih begitu. Iya, infonya kan infonya begitu. Artinya katanya ada birokrasi atau ada protokoler terkait istana yang kemudian harus disesuaikan dan lain-lain ya. Jadi akhirnya kurang membumi lagi, kurang ada publikasi lagi terkait dengan program lapor Mas Wapres ya. Padahal itu memang penting juga ya. Program-program seperti itu untuk personalnya Gibran ya. Karena ya mungkin Gibran melihat bahwa posisi dia sebagai Wapres ini menjadi istilahnya semacam launching pad-nya dia, batu loncatan untuk karir politik ke depan ya. Sehingga memang penting untuk membangun personal branding di awal ya. Bukan hanya sebagai Wapres yang sifatnya pasif seperti Pak Budiono atau Pak Ma'ruf Amin. Ban serep. Ya, hanya ban serep tadi. Tapi Wapres yang lebih aktif ya. Tapi kan dilema juga kalau terlalu aktif kayak JK jadi masalah juga kan waktu periode pertama kan. Betul. Nah, jadi ya mungkin ini bagian dari beberapa persoalan itu ya. Iya, menarik kalau misalnya kita lihat angkanya ya. Tadi sebutkan 81 kemudian 65. Memang ada disparitas, ada perbedaan antara kepuasan terhadap presiden termasuk yang terhadap wapresnya ya. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi kepada angka pemilihan dulu misalnya, berapa persen sih Prabowo Gibran mendapatkan? Itu kan sekitar 56% ya. Sehingga dengan adanya sekarang tentu kita memahami bahwa ada lonjakan baik terhadap Pak Prabowo terlebih tetapi juga terhadap Mas Gibran. Sehingga dalam konteks ini kan tadi ada perbedaan 15%. Bahkan kalau misalnya dilihat juga dari yang sebelumnya berarti kan ada peningkatan sekitar 10% ya. Karena menjadi 65 katakanlah kalau misalnya kita ngambil dari sana. Data ini juga menjelaskan bahwa ketakutan terhadap matahari kembar itu sebenarnya nggak beralasan. Mengapa? Karena Pak Prabowo sendiri ya sudah menjadi kekuatan yang firm ya, yang kuat. Terlihat daripada kesukaan terhadap dia 81,2 misalnya. Bahkan ketika misalnya Mas Wapres ini pun menyamai atau mendekati seperti yang dilakukan di
periode-periode presiden kita sebelumnya. Tadi disebut misalnya ada Pak JK, kemudian juga Pak JK periode pertama Pak SBY, kemudian juga dengan Pak Jokowinya, itu kan juga nggak terlalu beda jauh. Tapi kan juga isu itu nggak terlalu muncul juga. Jadi ada yang ketakutan itu ternyata mungkin dia belum lihat datanya yang ada sekarang. Karena memang ada perubahan ini. Dan juga menarik kalau misalnya ini angka segini itu dengan dalam tanda kutip ruang gerak Mas Wapres itu menyesuaikan dengan konstitusi yang ada. Tadi disebut bahwa yang namanya wakil presiden dia sebenarnya bukan hanya wakil, tetapi juga dia bertugas untuk membantu keputusan-keputusan penting dari presiden, baik itu kebijakan maupun juga program misalnya. Kemudian yang kedua juga misalnya dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden. Nah sejauh ini kan memang tugas baru kemarin misalnya, meskipun itu juga masih pro kontra misalnya kan, untuk Papua misalnya itu masih pro kontra, tetapi itu menandakan bahwa memang ada sesuatu yang ingin Pak Prabowo berikan kepada Mas Gibran untuk dia lakukan, dan itu sinyal positif sebenarnya karena sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Dan ketika ketidakadaan ini, apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini kan sebenarnya juga positif. Dia muncul lapor Mas Wapres, dia bikin YouTube, dia juga kunjungan-kunjungan kemana-mana dan sebagainya ya. Sehingga dengan ini mudah-mudahan bisa memberikan garis yang tegas buat Mas Gibran sendiri. Kalau misalnya kemarin-kemarin dilarang, nah ini ada perintah, tolong disambut. Sehingga ini juga bisa mengeliminir apa tuntutan-tuntutan daripada yang tadi itu. Kalau misalnya kita kembali ke tema awal yang Purnawirawan itu kan, karena salah satu daripada tuntutannya kenapa misalnya pemakzulan, karena dianggap bahwa Mas Gibran ini tidak mampu. Tidak mampu itu kan kalau misalnya nggak ada tugasnya, gimana kita bisa menilai mampu atau tidak mampu? Sehingga memang ideal ketika ada tugas tertentu dari Pak Prabowo, inilah saatnya Mas Gibran untuk unjuk diri. Tetapi juga jangan lupa bahwa unjuk diri ini itu jangan juga melampaui wewenang yang ada. Sehingga dia sendiri, tapi dengan angka ini sebenarnya memperlihatkan bahwa memang selama ini sejauh ini yang Mas Gibran sendiri memposisikan sebagai wakil dan tidak bertendensi untuk menjadi dua matahari kembar dan sebagainya, karena mungkin juga perbedaan usia yang begitu jauh ya, 35 dengan 73 sekarang Pak Prabowo ini kan, sehingga memang ada jauhan itu. Kemudian yang penting juga bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan kabinetnya kan sebenarnya sekarang ini banyak ada persoalan ya. Proyek-proyek yang luar biasa mulai dari MBG, kemudian juga Danantara, kemudian juga Koperasi Desa dan sebagainya akan menarik. Ini bisa menjadi pembuktian daripada Mas Gibran misalnya. Tinggal diberikan dari berbagai macam itu, misalnya MBG yang Mas Gibran juga sering ngomong di awal-awal dia kampanye, kemudian juga sekarang dia juga berapa kali kemudian dia datang ke site-site itu untuk menyelesaikan misalnya masalah MBG. Sehingga pada akhirnya apakah dia mampu atau tidak itu nanti dibuktikan oleh hasil kinerja dia. Itu kalau dikasih peran. Harus dikasih peran. Jadi gini bro, sedikit koreksi ya. Tapi nanti kita cek sama-sama beritanya ya. Tapi kalau nggak salah tugas perbantuan atau tugas Wapres di Papua itu bukan pertama oleh Prabowo. Dulu waktu Pak SBY, Pak Budiono juga pernah dikasih tugas untuk menjadi ketua ya atau menjadi chief pelaksana percepatan masalah-masalah di Papua. Begitupun kemarin Pak Kiai Maruf. Jadi sebetulnya secara simbolik ini adalah tugas lama ya yang pernah diurus oleh Wapres sebelumnya. Tapi poinnya gue sepakat ya bahwa peran ini yang dikasih oleh Pak Prabowo ini bisa menjadi pembuktiannya Gibran ya, karena Gibran harus Mas Wapres ini ya harus mengambil atau harus membuat kredibilitasnya sendiri ya, menciptakan kredibilitas sendiri, karena dengan isu legitimasi yang muncul di awal tadi ya, bahwa karena beliau adalah anak presiden ya kemudian menjadi Wapres, ini kan harus di mulai digeser ya, harus membangun kredibilitas sendiri. Kalau kemudian Mas Wapres mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden ya terkait dengan tadi misal isu Papua, ini akan menjadi satu pembuktian yang menarik buat Mas Gibran. Jadi portofolio yang menarik karena butuh program-program yang konkret yang bisa diselesaikan ya. Apalagi ini di daerah paling jauh ya, baru dimekarkan juga. Tapi ini bisa juga jadi masalah ya. Karena pertama ya dengan isu yang kemarin muncul kan ada orang menduga bahwa jangan-jangan Mas Wapres diisolasi nih ya.
isolasi dari panggung politik nasional, kan dijauhkan dari pusat kekuasaan di Jakarta nih, ya. Atau yang kedua, orang menduga bahwa ini juga berisiko buat Mas Wapres ya, karena kalau kemudian masalah di Papua misalnya tidak membaik atau malah memburuk, ya kambing hitamnya lah Mas Wapres gitu ya. Jadi ini pertaruhan juga ya. Jadi bisa menjadi satu portofolio yang menarik buat Mas Wapres, membangun kredibilitasnya sendiri ya, bahwa dia punya semacam signature agenda lah ya, bahwa dia punya kekhasan sendiri ya. Tapi di sisi lain ini bisa juga menjadi beban buat Mas Wapres ketika ini tidak terdelivery dengan baik. Ya, tapi yang menarik, apa yang dilakukan sama Mas Wapres ini dianggap sebagai pencitraan dia nih. Itu dia kan. Pencitraan. Pokoknya dia bikin apa juga pencitraan nih. Dia bikin monolog dibully. Dia bikin apa pasti ada komentar-komentar buruk nih. Nah, kira-kira Gibran ini sebetulnya dia mau jadi capres atau bagaimana nih nanti? Kesiapan dia ini di 2029. Dia mau ambil posisi penantang Prabowo atau memang dia cukuplah jadi cawapres lagi. Dan kira-kira siapa yang bisa mengganggu posisi dia sekarang yang potensial? Tentu kalau misalnya kita bicara karir politik ya, setelah jadi wapres kan bukan nggak mungkin dia menjadi wali kota lagi, kan nggak mungkin atau misalnya menjadi gubernur gitu ya, agak jarang ya, atau bahkan belum pernah terjadi. Sehingga memang karir politik dia ya setelah cawapres ya menjadi capres misalnya nanti kan, sekarang udah wapres menjadi calon presiden ya. Meskipun kalau misalnya dilihat dari usia dia ini kan masih muda sebenarnya kan. Sehingga tentu dari usia muda ini juga melihat atau terlebih misalnya bisa belajar lebih banyak ketika memang menjadi second layer yang seperti dilakukan sekarang ini. Apakah waktu 5 tahun yang ke depan dari 2024 ke 2029 cukup mematangkan dia untuk menjadi capres? Nah, tentu perjalanan waktu yang membuktikan itu ya. Tetapi konteks idealnya atau konteks politiknya ini kan menarik 2029 nanti itu. Karena tentu bisa menjadi rebutan dari banyak pihak ya. Mulai dari yang sekarang juga muncul misalnya ada ya dari ketua-ketua umum partai misalnya kan. Di sana ada AHY, di sana juga Mas AHY, kemudian juga ada Caimin, kemudian juga mungkin ada yang agak sepuh misalnya ada juga Zulhas misalnya kan sebagai ketua partai, tentu juga tujuan utamanya adalah menangkan posisi-posisi politik. Dan dalam konteks ini akan menjadi lebih perlu penyelidikan lebih dalam karena kalau misalnya kita lihat umur Prabowo itu kan sekarang 73 tahun. Rata-rata masyarakat Indonesia secara usia itu 72 tahun. Sehingga ini juga yang dihitung oleh berbagai analisis ya. Seolah panjang umur apa Prabowo. Kita berdoa bahwa Pak Prabowo panjang umur ya. Tetapi dalam politik kita coba analogikan, ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa menjadi cawapres karena memang dari ada potensi-potensi itu sebenarnya. Sehingga ketika itu terjadi tentu yang paling diuntungkan adalah wapres. Sehingga nanti 2029 tentu akan menjadi titik tolak yang luar biasa menjadi cawapres daripada Pak Prabowo. Karena dia sendiri juga sebagai kekuatan udah mumpuni gitu ya. Kemudian yang kedua juga di periode kedua ini ada potensi-potensi yang tadi itu. Bahwa potensi dia juga bisa membangun diri karena di periode ketiganya kan Pak Prabowo nggak mungkin maju juga. Betul. Di 10 tahun yang akan datangnya itu. Sehingga kalau misalnya dilakukan tentu semua orang ancang-ancang. Tinggal bagaimana ancang-ancang yang tidak dalam tanda kutip menyalahi aturan-aturan yang ada. Aturan di Mas Wapres sendiri sekarang itu adalah bagaimana tidak melangkahi wewenang daripada presiden misalnya. Tugas dia sadar diri bahwa dia Wapres, apa yang bisa dilakukan oleh dia itu lakukan. Termasuk juga oleh ketua umum partai lain misalnya yang juga sekarang berada di kabinet. Silahkan melakukan semua hal, bahkan tunjukkan prestasi-prestasinya. Sehingga pada akhirnya biarkanlah mungkin Pak Prabowo juga yang menentukan kira-kira siapa dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih dalam lagi buat Pak Prabowo. Kalau dilihat dari sisi pencitraan tadi, banyak kritik bahwa ini banyak program pencitraan dari Gibran ya. Mulai dari program lapor Mas Wapres, kemudian bansos. Ya. Kemudian ketika monolog kemarin
terkait situasi Memang kekinian. netizen suzon. Oh iya. Tapi kalau kita lihat YouTube-nya bagus bro. Iya bagus. Bagus. Ya, tapi Belum lama dia joget-joget iya, juga. ini karena Pacu jalur. Gibran ini, Mas Gibran, Mas Wapres saat ini memang berbeda sama Wapres sebelumnya ya. Karena pertama tadi Ya, faktor umur. usianya sangat muda, masih 41 tahun. Lucu juga Ya, kalau kayak Ma'ruf iya. joget-joget. Betul. Yang kedua, pasti ya waktu muncul sebagai calon wakil presiden, ya, estimasi karir politik Mas Gibran ini bukan hanya berhenti di 2024 pasti ya. Pasti adalah satu roadmap yang panjang, apakah 2029 atau 2034 ya. Jadi belum tentu juga 2029 ya. Nah, jadi kalau kemudian melakukan beberapa kegiatan simbolik yang dianggap sebagai pencitraan, ya wajar saja ya. Mungkin Mas Gibran atau Mas Wapres nggak mau dalam posisi yang pasif seperti Kiai Ma'ruf atau Budiono ya, karena beliau punya latar belakang politik yang kuat ya. Bapaknya adalah presiden ya, pernah menjadi wali kota ya. Jadi ingin secara image ya, dia tetap membangun legitimasinya sendiri ya, sehingga wajar kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian dianggap pencitraan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang peluang 2029, yang jelas Mas Gibran adalah cawapres terkuat saat ini. Cawapres terkuat saat Iya, ini. kalau kita lihat survei paling kuat ya. Ya. Tapi kalau bicara capres, ini problemnya ya. Pertama, di 2029 masih ada Pak Prabowo yang mungkin maju kembali ya, dan kita tahu bahwa petahana di periode kedua itu biasanya lebih kuat ya, apalagi kalau dipersepsikan berhasil. Yang penting kalau nggak ada satu kasus, satu peristiwa yang kemudian membuat legitimasi terhadap Pak Prabowo jatuh, maka Pak Prabowo adalah front runner untuk 2029 ya. Biasanya kita lihat presiden-presiden sebelumnya juga begitu ya. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo masih kuat ya, artinya pilihan untuk melawan Pak Prabowo di 2029 adalah bunuh diri politik ya. Karena Gibran masih punya estimasi, punya roadmap yang panjang ya, nggak selesai di 2009, tapi 2034 masih ada waktu. Tapi persoalannya apakah Pak Prabowo akan mengambil Gibran lagi sebagai calon wakil presiden? Itu persoalannya kan? Nah, kalau kita lihat dari sisi ini juga berat buat Mas Gibran ya, karena pertama Mas Gibran nggak punya basis politik yang konkret ya, nggak punya partai politik ya kan? Mungkin PSI ada ya, tapi kita lihat bahwa pasti partai-partai yang lain juga punya kepentingan menjadi wapres ya. Banyak ketua umum partai karena melihat setelah 2009 siapapun yang menjadi wapres di 2009 itu akan menjadi front runner untuk 2034 ya, artinya bahwa posisi wapres akan sangat penting. Tapi berkaitan dengan parpol tadi pengusung ya, ini berikutnya kan threshold ini 0%. 0%. Nah, partai yang sekarang itu dalam tanda kutip itu dekat lah dengan PSI. Mas Gibran itu PSI, mungkin juga Golkar kali ya, yang mau buka konvensi. Tapi ini menarik nih, kita punya data di hasil survei kemarin juga bahwa justru tingkat ketidakpuasan terhadap Mas Wapres itu lebih besar di pemilih partai PSI dan juga Golkar. Nah, sini kita lihat PSI ini justru 95% yang tidak puas terhadap kinerja Mas Wapres. Demikian juga partai Golkar di bawah 50% tingkat kepuasannya. Nah, ini nanti bagaimana nih? Dua partai yang dekat aja nih, nanti mungkin ketua-ketua partainya berpikir ulang juga nih. Iya, itu kan persepsi konstituen, tapi logika elit politiknya kan akan berbeda. Berbeda ya. Oke. Satu, memang secara angka presidensial threshold sudah dihapuskan, artinya 0% di Pilpres 2029 ya. Tapi yang kita maksudkan adalah basis politik ya, partai politik yang memang kuat, punya struktur yang kuat. Ini kan banyak pilihan partai yang lain ya. Dan biasa di periode kedua presiden itu lebih firm dia untuk memilih wakil presidennya. Kalau kita lihat kasusnya Pak SBY, dia memilih tokoh non politik menjadi wakil presiden. Budiono. Pak Jokowi juga sama, memilih Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden ya, karena berharap bahwa siapapun yang menjadi wapres bukanlah seorang front runner untuk 2034. Mungkin mereka punya planning untuk memberikan kesempatan pada orang lain ya. Nah, kalau kita lihat memang kalau Mas Gibran menjadi wapres lagi di 2029, maka pastinya legitimasi politik dari sisi kekuatan akan makin powerful ya. Nah, sehingga
pasti banyak orang, banyak elit yang punya kepentingan untuk bersaing dengan Mas Gibran menjadi dalam posisi sebagai calon wakil presiden Mas Prabowo di 2029 ya. Dan jangan lupa bukan hanya Mas Gibran yang akan bertarung. Kita lihat di dalam ada Mas Ahaye juga ya, ketua umum partai generasi masih muda juga. Pewaris itu juga bagus semua. Ada Mbak Puan juga. Ada Mbak Puan ya kan. Tiga anak mantan presiden. Mbak Yeni Wahid juga bisa masuk gitu bro. Bisa. Mbak Yeni Wahid betul. Ya. Tapi generasi perintisnya siapa ya? Tapi yang pewaris pasti, semua kayaknya. Ya, kalau kita lihat ya, Mas Ahaye, Mbak Puan maupun Mas Gibran sama-sama tidak ingin salah satu dari mereka menjadi cawapres Prabowo di 2029. Ya, artinya kalau Mas Gibran jadi cawapres pasti ya secara politik ini bikin Mas Ahaye maupun Mbak Puan gak happy ya, karena berpeluang untuk terpilih di 2034 ya. Ataupun sebaliknya kalau Mas Ahaye jadi cawapres mungkin Mbak Puan sama Mas Gibran juga gak happy ya. Jadi ini rumit ya. Belum lagi kita bicara ketua umum partai yang lain. Mereka merasa punya partai ya, mereka yang akan maju sebagai calon wakil presiden. Iya, menarik sebenarnya ketika kita lihat nanti konteks 2029 ya. Karena tadi disebutkan bahwa ada PT yang di presidential threshold yang dihapus ya. Yang 0%. Ini berarti itu kan bunyinya bukan hanya partai yang lolos ke parlemen ya, tetapi semua peserta pemilu. Jadi kalau misalnya ini dilakukan 2009 yang lalu berarti ada 48 partai. Ya. Kalau misalnya kita ngaca kemarin ada sekitar 12 partai ya, atau bahkan sebelumnya ada 18 partai, sehingga dimungkinkan bahwa 2029 ini memunculkan tokoh-tokoh baru yang bisa juga running untuk presiden ya. Sehingga kalau dulu kan orang berpikiran bahwa ya untuk running presiden syaratnya berat dan sebagainya 20%, sehingga paling maksimal hanya 5 calon misalnya. Tapi dengan ada yang sekarang dengan 0% itu bahkan kita nggak tahu nanti berapa banyak partai yang bisa daftar kan. Memungkinkan juga misalnya sampai 20, tapi 30 dan sebagainya, sehingga ketika misalnya ini banyak tentu juga positif buat masyarakat, bahwa masyarakat punya pilihan-pilihan untuk siapa pemimpin ke depannya. Tentu ini akan sangat bergantung, tadi saya sepakat bahwa Pak Prabowo yang kemungkinan akan menjadi paling kuat. Tetapi kalau misalnya kondisi Indonesia misalnya, kita berharap baik, tetapi dalam konteks politik ada juga hal-hal yang tidak baik misalnya ya. Worst case-nya. Sehingga kalau misalnya ini terjadi tentu juga bukan hanya rebutan menjadi wakilnya Pak Prabowo, tetapi juga dengan peluang ini kan semua orang bisa bersaing ya, bisa muncul. Dan untuk seorang politisi mungkin baik juga dia menggunakan high calling juga ya, bahwa apa sebenarnya pencapaian dia tertinggi yang mau dicapai, sehingga ya nomor 2-nya menjadi cawapresnya Pak Prabowo bisa juga itu di nomor yang kedua misalnya. Tetapi ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ada. Baik itu yang sekarang ada di pemerintahan maupun juga yang di luar. Ini akan menjadi masalah ketika memang masing-masing ini melebihi daripada wewenang-wewenang yang ada. Sehingga dalam konteks ini Mas Wapres sekarang ini bisa menjadi wakilnya dari Pak Prabowo kembali misalnya, atau bisa juga dia running sebagai nomor satunya. Termasuk juga buat Caimin yang kemarin misalnya nomor 2 juga, atau tadi Mas Ahaye juga, bukan hanya untuk menjadi nomor 2 tapi juga berlomba-lomba untuk bisa menjadi nomor 1. Terkait Mas Gibran capres, ini juga sangat tergantung selain ya kemampuan Mas Gibran membangun kredibilitas personalnya, juga tergantung seberapa kuat legitimasi Pak Jokowi menjelang pemilu 2029. Ya. Kalau legitimasi Pak Jokowi makin rendah, makin turun, karena akibat kita lihat terpaan isu saat ini kan begitu kencang soal ijazah Pak Jokowi itu ya. Ini juga bisa merusak legitimasi terhadap Pak Jokowi. Tapi nanti kita lihat surveinya ya, dan mungkin nanti kita bahas ya. Tapi itu salah satu poin penting juga, bahwa betul dengan adanya presidensial threshold 0%, maka semua bisa menjadi calon presiden termasuk Mas Gibran sendiri. Tapi upaya ya, misalnya Mas Gibran ingin kembali menjadi cawapresnya Prabowo, saya pikir peluangnya lebih kecil ya, karena lebih sulit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo di periode kedua. Karena pertama, Pak Prabowo sendiri akan berpikir tentang siapa yang memberikan istilahnya political insurance lebih kuat terhadap dirinya, karena pasca selesai Pak Prabowo belajar dari pengalaman
semua presiden sebelumnya ya, termasuk Pak Jokowi yang kadang-kadang memang harus menjaga juga, memastikan bahwa presiden selanjutnya bisa memberikan political insurance ya. Jadi kadang tokoh non politik yang diangkat menjadi calon wakil presiden, belum lagi tadi ya persaingan tokoh-tokoh yang lain yang ingin menjadi calon wakil presiden. Sebetulnya menarik, tapi waktu memisahkan kita. Jadi intinya kita doakan ya, semoga Prabowo Gibran ini meskipun ada isu-isu pemakzulan dan lain-lain, itu tetap masih bisa bekerja untuk Indonesia. Itu amin. Kira-kira begitu. Jadi thank you Ji. Sob. Oke. Sebelum kita tutup biar cakep. Pantun lagi. Pantun dong. Oke, cakep ya. Siap. Cakep ya. Pergi ke laut memancing ikan. Cakep. Perginya naik perahu nelayan. Cakep. Meskipun terkena isu pemakzulan, kita tetap cinta Mas Gibran. Sampai jumpa lagi.